Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Ibu Tumora Putra Yasa, dokter muda dari stase atau KSM Psikiatri yang sedang bertugas di Rumah Sakit Manasanti Mahotama, Bali. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi tindakan pengekangan atau restrain atau fiksasi pada pasien yang sedang ada gelisah. Sebelum kita lebih lanjut, saya akan menyampaikan definisi dari restrain itu sendiri. Nah, adapun restrain memiliki arti yaitu pembatasan pergerakan atau pembatasan kebebasan. Nah, sehingga restrain merupakan suatu metode atau cara untuk membatasi pergerakan atau membatasi kebebasan dari pasien yang sedang gaduh gelisah supaya tidak adanya cedera baik itu dialami oleh pasien ataupun dari orang lain yang berada di lingkungan sekitar pasien, di mana hal ini atau restrain ini sendiri memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan atau rasa aman bagi pasien maupun orang lain di sekitar pasien supaya tidak mengalami cedera ataupun kecelakaan akibat adanya tindakan gaduh gelisah yang dialami oleh pasien itu sendiri. Adapun beberapa indikasi dilakukannya tindakan restrain pada pasien di sini meliputi beberapa hal. Seperti yang pertama, dilakukannya tindakan restrain jika adanya indikasi perilaku yang membahayakan baik itu bagi diri pasien maupun bagi orang lain yang berada di lingkungan sekitar pasien. Kemudian yang kedua yaitu adanya perilaku atau agitasi yang sudah tidak dapat ditenangkan atau dikontrol dengan adanya pemberian obat-obatan. Kemudian hal berikutnya itu jika dari pasien sendiri di sini membutuhkan pengawasan ketat atau dalam hal lain jika pasien tersebut merupakan tahanan pemerintah yang secara hukum sudah sah di sini untuk dirawat di rumah sakit. Adapun dalam melakukan restrain di sini ada beberapa alur dan mekanisme yang harus dilalui, yang di sini tertuang dalam standar operasional prosedur dalam melakukan restrain. Nah, yang pertama yaitu mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan seperti tali fiksasi atau tali restrain. Kemudian di sini kita perlu mempersiapkan juga alat-alat yang dibutuhkan untuk memantau tanda-tanda vital pasien yang ketika nanti sudah di restrain seperti termometer, tensimeter, dan juga stetoskop. Kita juga perlu mempersiapkan seminimalnya yaitu 4 personel penolong dalam membantu kita dalam melakukan tindakan restrain nantinya. Nah, setelah peralatan sudah siap nantinya, kita masuk ke tahapan berikutnya atau bagian prosedur, di mana di sini terdiri dari berbagai tahapan, yang dimana tahapan pertama kita sebut dengan tahap prainteraksi. Pada tahap prainteraksi di sini kita mengecek catatan rekam medis pasien yang meliputi pengecekan identitas, nomor rekam medis, dan juga diagnosa dari pasien yang akan kita restrain. Dan tahapan berikutnya yaitu tahap orientasi. Nah, yang terpenting pada tahap orientasi di sini adalah KIE dari kita pada pihak pasien maupun pihak keluarga bahwa kita di sini akan memberikan concern tentunya pada pasien maupun pihak keluarga bahwa akan dilakukan tindakan restrain. Kita juga sebutkan tujuan kita melakukan tindakan tersebut apa, yaitu di mana kita di sini tujuannya yaitu memberikan perlindungan baik pada pasien maupun pada keluarga pasien supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, selain itu juga pada tahapan KIE ini penting untuk disampaikan pada pihak pasien maupun pihak keluarga bahwa nantinya jika pasien sudah di restrain, kita juga tetap akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pasien akan hak-haknya itu seperti kebutuhan makan, kebutuhan kebersihan, dan juga di sini kita akan tetap memantau kondisi pasien meskipun pasien sudah di restrain. Nah, setelah itu semua kita masuk ke bagian yang berikutnya yaitu tahap kerja. Di mana pada tahap kerja ini kita mulai melakukan langkah-langkah untuk merestrain. Di mana kita mulai mempersiapkan 4 orang atau personal 4 penolong tadi, di mana dari 4 penolong tersebut punya peranan atau tugasnya masing-masing. Di mana 1 orang pertama yaitu bertugas untuk mengamankan jalan keluar dari pasien, dan 2 orang berikutnya mengamankan ekstremitas atas atau tangan pasien, dan 1 orang terakhir yaitu bertugas untuk mengamankan ekstremitas bawah atau kaki pasien.
Nah, jika pada suatu kondisi pasien yang datang ke IGD di sini sudah dalam keadaan gaduh gelisah, maka peranannya dapat berubah mengikuti situasi atau kondisi tertentu. Misal satu orang pertama di sini bertugas untuk meminting kepala pasien, kemudian 2 orang berikutnya bertugas untuk mengamankan ekstremitas atas atau kaki pasien, dan 1 orang sisanya yaitu mengamankan kaki pasien. Nah, jika dalam suatu situasi pasien juga dapat dibawa atau digotong ke bed pasien. Nah, di sini pasien diposisikan dalam posisi anatomis dan mulailah kita lakukan pengikatan. Nah, untuk pengikatan dimulai dari ekstremitas atas atau dari tangan pasien. Nah, dalam kita melakukan pengikatan, kita mulai mengikat dari bagian yang dominan. Nah, semisal jika pasien merupakan kidal atau orang kidal, maka kita mulai mengikat dari bagian yang kidal atau mulai mengikat dari tangan kiri pasien. Nah, dalam kita mengikat, kita sisakan ruang sebanyak 1 jari dengan tujuan supaya tidak terjadi bendungan aliran darah di bagian tersebut. Nah, setelah itu kita mulai mengikat tangan yang dominan, misalnya dari tangan kanan ke kiri. Jika sudah tangannya terikat, kita mulai ikat bagian ekstremitas bawah atau bagian kaki pasien. Nah, setelah itu mulai kita lakukan evaluasi tiap 15 menit, evaluasi tanda-tanda vital. Nah, setelah itu kita lakukan mobilisasi atau mengubah posisi pasien setiap 2 jamnya. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan terminasi. Mana kita di sini pantau kembali bagaimana kondisi pasien, bagaimana suasana hati pasien, dan bagaimana kemudian pasien saat itu. Dan setelah tahap terminasi, barulah kita masuk ke tahapan dokumentasi. 4 personel penolong sudah dalam posisinya masing-masing, di mana 1 orang memiting kepala, 2 orang menahan tangan pasien, dan 1 orang lainnya menahan kaki pasien. Jika semua sudah terfiksasi, bawa pasien ke bed pasien. Posisikan pasien dalam posisi anatomis, di mana salah satu tangan dibawa ke atas atau di samping kepala pemeriksa, dan mulailah lakukan pengikatan. Dalam melakukan pengikatan mulai dari bagian yang dominan, yaitu tangan kanan pasien, dan dalam melakukan pengikatan berilah ruang sekitar 1 jari antara kulit dan juga tali pengikat, dan usahakan untuk posisi ikatan berada di belakang telapak tangan dengan tujuan agar pasien tidak berusaha untuk melepas ikatan itu nantinya. Jika kedua ekstremitas atas sudah terikat, mulailah mengikat bagian ekstremitas bawah. Baik, untuk prosedur restrain mekanik sudah selesai. Selanjutnya, lakukan evaluasi tanda-tanda vital setiap 15 menit dan tanyakan keluhan pasien. Meskipun pasien dalam kondisi di restrain, kita tetap harus memenuhi kebutuhan pasien, seperti kebutuhan makan, minum, dan juga kebersihan dari pasien.